Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, tentunya tidak mudah dalam kita menghasilkan sesuatu. Kita harus disiplin dan sebagainya. Itu pun terkadang hasilnya juga tidak begitu maksimal. Maka dari itu kita tetap harus semangat, tetap harus mencoba dan terus belajar. Terkait dengan belajar hosted dan non hosted, kenapa kita mencoba berliterasi digital dengan blogger itu menggunakan blogspot yang gratisan? Karena saya mencoba memberikan pengalaman ataupun eksperimen untuk siswa-siswa yang saya dampingi di SMK dalam berliterasi digital dengan blogger, di mana belajar mendokumentasikan apa yang dibaca, apa yang dipelajari, yang dipraktekkan dalam pembelajaran, yang kemudian diunggah ke media blog. Salah satunya menggunakan blogspot. Dengan harapan apa? Selain siswa mempunyai blog sendiri, siswa juga akan belajar berdisiplin berliterasi digital. Dan dengan mempunyai blog ini bisa dijadikan sebagai portfolio siswa ya, tentang kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari ataupun yang dikuasai siswa, dan berharap blog tersebut dapat terhubung dengan AdSense. Jadi siswa secara langsung juga akan mempunyai pengalaman dalam berliterasi digital dengan blogger gitu ya. Ternyata bisa menghasilkan sesuatu manfaat yang lebih. Itu kenapa saya memilih literasi digital dengan blogger, dengan blogspot yang gratisan atau yang sering disebut dengan akun hosted ya. Jika nanti siswa pengen yang lebih ataupun pengen mengembangkan diri gitu ya, blog tersebut bisa di upgrade ke blog yang non hosted ataupun top level domain seperti ini. Teman-teman semua, sedikit terkait dengan akun hosted ataupun non hosted. Jika hosted itu langsung kita daftar itu langsung ke Google gitu ya, seperti Blogspot ataupun YouTube. Kemudian untuk review itu mudah diterima, cukup 1 kali asal memenuhi syarat kebijakan Google AdSense. Hosted ini ya biasanya itu hanya tampil di YouTube ataupun di Blogspot ya. Kemudian tidak bisa ditampilkan di domain top level ataupun top level domain seperti .com, kemudian .org dan seterusnya itu ya. Kemudian kalau non hosted ya, kalau non hosted itu contohnya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita sudah mempunyai blog yang hosted, kita bisa upgrade ke domain TLD ya, ataupun top level domain seperti .com, kemudian .org, .net dan seterusnya. Nah, kalau akun non hosted itu lebih susah itu ya untuk review ataupun diterima untuk Google AdSense, karena harus melewati 2 kali review. Yang pertama itu dari peletakan iklan, kemudian dari program kebijakan Google AdSense sendiri tentunya gitu ya. Kemudian kalau akun non hosted itu bisa ditampilkan di Blogspot ya, ataupun di TLD dan YouTube. Jadi kurang lebih kira-kira itu kalau hosted dan non hosted. Kemudian menjawab pertanyaan dari akun Area Gaming gitu ya. Mas, punya aku bukan dari blogger tetapi dari web hosting sendiri. Kenapa ada penolakan seperti ini?
inventaris berharga tidak ada konten ya. Kami tidak mengizinkan monetisasi jika tidak ada konten placeholder untuk situs atau aplikasi yang masih dalam tahap pembuatan termasuk dalam ketiadaan konten. Nah teman-teman semua, untuk ini ya, seperti yang tadi saya katakan, yang web hosting sendiri itu berarti namanya akun non hosted gitu ya, karena sudah top level domain gitu ya. Nah kemudian kenapa ada penolakan seperti ini ya, kenapa ada peringatan inventaris berharga tidak ada konten. Nah pengalaman saya terkait dengan monetisasi blog yang non hosted itu memang agak susah ya, tetapi ya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Yang penting mengingat seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk yang non hosted itu akan melewati review 2 kali ya. Yang pertama penempatan iklan, kemudian harus sesuai dengan kebijakan program Google AdSense. Nah, catatan untuk terkait dengan inventaris berharga ya, inventaris berharga tidak ada konten ya, mungkin catatannya mungkin bisa dicek kembali ya. Mungkin masih ada konten-konten yang copy paste ya, ataupun konten-konten artikel yang kurang berkualitas. Maksudnya apa? Artikel yang tidak lengkap, jadi hanya ringkas ya, hanya sedikit ya. Paling tidak untuk yang non hosted itu sebisa mungkin artikel-artikel ataupun konten itu dibuat yang lengkap ya, yang lengkap, yang detail ya, ada gambar, kemudian ada internal link ataupun eksternal link. Nah langkah-langkah supaya kita diterima untuk akun non hosted itu ya, itu yang pertama, buatlah artikel itu yang berkualitas ya, buatlah artikel itu yang berkualitas. Kemudian tambahkan tiap artikel itu pastikan ada tautan link internal dan tautan link eksternal. Misalnya seperti ini, link internal gitu ya. Nah ini link internal dan seterusnya ya, seperti ini link internal. Kemudian jika sudah, cek kembali artikel-artikel yang sudah pernah diunggah gitu ya, yang pernah diunggah. Kemudian lengkapi artikel tersebut biar lebih lengkap, tambahkan gambar, tambahkan link internal dan seterusnya. Kemudian jika nanti ada yang dirasa, oh ini ternyata dulu saya copy paste dari artikel A atau artikel B, nah silakan diparafrasekan ataupun diedit gitu ya. Kemudian sebisa mungkin setelah kita buat artikel berkualitas, kemudian memperbaiki konten ya, kemudian jangan lupa daftarkan ataupun indekan ya ke Google Search Console ya, indekan ke Google Search Console seperti ini. Jadi jangan lupa indekan ke Google Search Console. Kemudian tingkatkan traffic page view ke sosial media, misalnya ke Facebook ataupun grup WA dan seterusnya. Langkah selanjutnya, ubah settingan blog itu. Pastikan halaman utamanya itu terdapat 5 artikel atau lebih yang tampil di halaman utama. Baru yang terakhir, yakinkan semua sudah dilakukan dan baru daftar kembali ke Google AdSense ataupun daftarkan kembali untuk dimonetisasi ke Google AdSense.
mudah-mudahan ada kabar gembira diterima monetisasi Google AdSense. Mungkin itu ya teman-teman semua ya terkait dengan apa itu akun hosted ataupun non hosted, kemudian kenapa ada penolakan inventaris berharga tidak ada konten. Kami tidak mengizinkan monetisasi jika tidak ada konten. Pasti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.